PPKM level 4 lanjut lagi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 dan 3 terus berlanjut. Periodenya mulai hari ini hingga 9 Agustus mendatang. Hanya saja, Presiden berjanji akan melakukan penyesuaian pengaturan aktivitas pada setiap daerah. Perpanjangan tersebut menurut Presiden berdasarkan pada beberapa indikator seperti kasus harian COVID-19, kasus aktif, angka kesembuhan, hingga rasio tempat tidur rumah sakit alias bed occupancy ratio. Meski tak disebutkan lebih rinci tentang penyesuaian pengaturan aktivitas daerah, Presiden mengisyaratkan penyesuaian dimaksud berdasarkan kondisi terakhir daerah masing-masing. Dengan demikian, maka kebijakan kepala daerah diharapkan lebih tepat, tidak kaku dan tetap memperhatikan keserasian antara upaya penurunan angka terkonfirmasi positif COVID-19 dengan aktivitas pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, upaya lain seperti vaksinasi, disiplin prokes masyarakat, hingga deteksi dan penanganan kasus positif COVID-19 harus lebih gencar. Dalam sepekan terakhir, pemerintah menilai penerapan kebijakan PPKM level 4 telah membuahkan hasil. Setidaknya terjadi penurunan kasus positif atau hingga PPKM level 4 tahap pertama berakhir, pertambahan kasus positif tidak menyentuh angka pada skenario terburuk pemerintah, yakni 70.000 kasus harian. Kasus harian tertinggi pada angka 57.000 kasus. Bahkan hari terakhir PPKM level 4, kasus harian berjumlah 22.404. Jauh lebih sedikit dibanding sehari sebelumnya, yakni 30.738 kasus. Meski boleh jadi karena pemeriksaan spesimen juga jauh lebih sedikit. Bagaimana dengan Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar yang pekan lalu bersama Toraja menerapkan PPKM level 4? Secara umum, Sulawesi Selatan masih menyumbang 540 kasus dari total 3.462.800 kasus COVID-19 di Indonesia. Sulsel secara nasional berada di urutan 13 di bawah Sulawesi Tengah dengan 543 kasus. Dengan demikian, kemungkinan penerapan PPKM level 4 dan 3 masih berlanjut, terutama di Makassar. Kalaupun berlanjut, kita berharap kebijakan tersebut tetap dapat memberi ruang gerak meski terbatas terutama pada dunia usaha dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam sepekan terakhir pun setidaknya ada 2 kebijakan pemerintah yang menonjol terkait isolasi. Pemerintah Kota Makassar sejak kemarin telah meluncurkan tempat isolasi mandiri di kapal Sini dengan daya tampung lebih 800 tempat tidur. Sementara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program FIT alias fasilitas isolasi terintegrasi bertempat di Asrama Haji Sudiang. Kedua tempat ini baik dan memiliki keunggulan masing-masing. Jika dugaan wali kota dan pemantau bahwa klaster keluarga dominasi peningkatan angka harian positif di Makassar, maka akan ada jurus baru lagi yang akan di-launching.